Hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran keempat. Apakah sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kalian jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Oke? Kita langsung saja ke materi. Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Nah, pertanyaan yang dapat dibuat dari gambar di atas adalah: permainan apa yang dimainkan oleh Benny dan teman-temannya? Berikutnya, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, judul. Nah, apa judul dari teks yang dibaca tadi? Judulnya adalah bermain bola kertas. Isinya, bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, itulah isi cerita dari teks yang dibaca tadi. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nomor 1. Apa nama permainan dari cerita yang didengar? Jawabannya, bermain bola kertas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Jawabannya, cara melakukan permainan bola kertas yaitu terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Nah, itulah dia cara melakukan permainan bola kertas. Soal yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Jawabannya, karena temannya sedang menyusun batu kecil. Soal yang keempat, bagaimana cara menghindari lemparannya? Jawabannya, dengan menyepak bola kertas yang dilemparkan oleh lawan. Soal yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Jawabannya, bola kertas, karet gelang, dan batu. Berikutnya, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan: yang pertama, karet gelang, kemudian kertas dan batu. Petunjuknya, yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini.
Nah, hasil pengamatan yang pertama, karet gelang. Nama benda, karet gelang. Ciri-ciri benda, bentuknya bulat, terbuat dari karet dan elastis. Hasil pengamatan yang kedua, nama benda, kertas. Ciri-ciri benda, bentuknya persegi panjang, tipis dan berwarna putih. Hasil pengamatan yang ketiga, nama benda, batu. Ciri-ciri benda, bentuknya padat dan tetap. Jadi, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa karet gelang, kertas, dan batu adalah benda padat. Nah, tadi sudah dijelaskan di situ, karet bagaimana ciri-cirinya, kertas bagaimana ciri-cirinya, dan batu bagaimana ciri-cirinya. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga benda tersebut adalah benda padat. Kelompokkanlah benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Tulislah benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Oke, jadi yang kalian di rumah bisa kelompokkan jenis-jenis benda sesuai dengan yang ada di tempat kalian. Nah, misalkan di sini wujud benda padat, benda yang termasuk benda padat yaitu karet gelang, kertas, batu, tas, dan sepatu. Kemudian wujud benda cair. Contohnya benda minyak, susu, sirup, kecap, dan oli. Kemudian wujud benda gas. Contoh bendanya balon, bola, bandala motor, bandala mobil, dan plastik yang ditiup. Berikutnya, bacalah teks percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang Benny bermain melemparkan batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Bantulah Benny menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Kerjakan dengan cermat, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Nomor 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita anggap saja 8 itu adalah jumlah batu yang akan dibagikan kepada 2 kelompok. Nah, jadi 8 batu jika dibagikan ke dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan 4 buah batu. Karena 4 buah batu jika dikalikan 2 kelompok hasilnya akan 8. Jadi pembagian dengan perkalian saling berhubungan. Kita masuk lagi soal yang kedua. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 10 itu jumlah batu, 2 itu adalah kelompok. Jadi 10 batu dibagikan ke dalam 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 5 buah batu. Karena
5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 5 buah batu itu jika dikalikan ke dalam 2 kelompok sama dengan 10. Lanjut lagi, nomor 3. 12 dibagi 3. 12 jumlah batu dibagikan ke dalam 3 kelompok, maka tiap kelompok akan mendapatkan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 4 buah batu dikalikan dengan jumlah kelompok. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian nomor 4. 14 dibagi 7. Jadi 14 buah batu dibagi ke dalam 7 kelompok, sehingga hasilnya adalah 2. Jadi tiap kelompok mendapatkan 2 buah batu. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. 2 itu adalah jumlah batu yang didapat tiap kelompok. Kemudian dikalikan dengan 7 sama dengan 14. Kemudian nomor 5. 15 dibagi 5 sama dengan 15 buah batu dibagikan ke dalam 5 kelompok. Jadi tiap kelompok akan mendapatkan 3 buah batu. Karena 3 buah batu dikalikan dengan jumlah kelompok yang ada, yaitu 5, maka akan menghasilkan 15. Bagaimana? Mudah kan? Jadi ingat ya, pembagian dan perkalian itu saling berkaitan. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, jadi nomor 1 itu adalah contoh. Nah, bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 2. Yang pertama di situ ada 26 dibagi 13 sama dengan 2. Kemudian 24 dibagi 12 hasilnya 2. 22 dibagi 11 hasilnya 2. Dan 20 dibagi 10 hasilnya 2 juga. Oke, kita lanjut ke soalnya yang nomor 2. Sekarang, bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 5. Nah, di situ sudah ada angka 50. Kira-kira 50 dibagi dengan berapa agar menghasilkan 5? Tentu dibagi dengan 10. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5. Selanjutnya, nah di situ titik-titik dibagi 11 sama dengan 5. Bilangan berapa yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Ya, bilangan 55. 55 dibagi 11 sama dengan 5. Berikutnya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan 65 dibagi 13 sama dengan 5. Soal yang ketiga. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 6? Nah, di situ sudah ada 48. 48 dibagi 8 sama dengan 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Soal yang keempat. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 7? Nah, di situ sudah ada titik-titik dibagi dengan 10. Kira-kira bilangan yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah 70. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Lalu 84 dibagi 12 sama dengan 7. Dan 21 dibagi 3 sama dengan 7.
Soal berikutnya, yang kelima. Jadi, yang kelima ini bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 8. Nah, ada 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 88 dibagi dengan 11 sama dengan 8. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Soal yang terakhir. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 9. Nah, yang pertama di situ ada 54 dibagi 6 sama dengan 9. Lalu 18 dibagi 2 sama dengan 9. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Dan terakhir 45 dibagi 5 sama dengan 9. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah menggambar imajinatif? Langkah-langkah menggambar imajinatif yaitu: yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Mulai itu buku gambar, pensil, penghapus, dan pensil warna. Yang kedua, buat garis pada buku gambar. Nah, untuk membuat garis pada buku gambar, kalian harus menggunakan penggaris. Yang ketiga, buat pola gambar karet gelang. Yang keempat, arahkan pola gambar karet gelang membentuk vas bunga. Kemudian yang terakhir, warnai pola gambar dengan pensil warna atau krayon. Nah, itulah tadi langkah-langkah menggambar imajinatif. Cukup sekian pertemuan kita di video kali ini. Seperti biasa, ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua yang bunyinya adalah: masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.